Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi dari SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saat ini, pemerintah mendorong penerapan pendekatan pembelajaran mendalam yang berfokus pada 3 aspek utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, atau biasa disingkat dengan BBM. Sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan tersebut dan dalam rangka penghargaan GTK tahun 2025, maka saya membuat video pembelajaran praktik baik dengan judul Penerapan Lintasan Angry Bird pada materi fungsi kuadrat di kelas 9B. Melalui pembelajaran ini, siswa diajak belajar dengan sadar akan konsep yang dipelajari, memahami maknanya dalam kehidupan nyata, serta merasakan kegembiraan melalui pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Sebelum pelajaran dimulai, hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih banyak mengalami kesulitan memahami fungsi kuadrat. Banyak yang belum bisa menghubungkan persamaan dengan bentuk grafik parabola. Nah, dari sinilah perjalanan belajar kita mulai. Di era teknologi saat ini, banyak siswa kehilangan motivasi belajar karena lebih tertarik pada HP dan hiburan digital. Tantangan bagi guru adalah bagaimana menjadikan pembelajaran matematika tetap menarik, bermakna, dan sesuai dengan dunia siswa masa kini. Mari kita saksikan aksi berikut ini. Selamat pagi. Pada tahap awal pembelajaran, guru membuka dengan salam, kemudian mengajak siswa untuk berdoa dan mengabsen kehadiran siswa. Selanjutnya, guru dan siswa membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Kemudian diteruskan, guru membacakan tujuan pembelajaran. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada tiga ya tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menentukan titik dari persamaan kuadrat. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menggambar grafik. Kemudian yang terakhir, siswa diharapkan mampu menceritakan perbedaannya. Grafiknya itu modelnya seperti apa. Selanjutnya, guru memberikan beberapa contoh fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan simulasi bersama siswa dengan cara melambung bola voli bersama. Jadi sistemnya seperti ini. Saya lambung, kemudian lanjut di Abdul Samad. Nah, sistem ini sebenarnya ada lengkungan bola. Ini adalah materi kita yang kita akan pelajari tentang fungsi kuadrat. Lambung. Pada tahap ini, guru memberikan satu contoh soal kepada siswa sebagai dasar mengenal fungsi kuadrat. Dari contoh ini, siswa diharapkan sudah bisa menentukan titik koordinat kartesius dan sekaligus bisa menggambar grafik fungsi kuadratnya. Iya. Terus naik ke atas, ya. Jadinya seperti itu, bulat. Hampir bulat. Namanya parabola. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Silakan buat kelompok. Silakan. Sebelum kerja kelompok, guru mengajak para siswa untuk ice breaking sejenak untuk menghilangkan rasa jenuh dan capek sehingga fokus para siswa bisa kembali. Oke, mulai. 1, 2, gimana Lusa? Ayo, 2. Kerja kelompok kali ini berbeda dari biasanya. Soal yang disiapkan guru masih dalam amplop. Kemudian amplop-amplop itu diletakkan di meja paling depan. Setiap satu meja untuk satu amplop dan untuk satu kelompok. Aturan mainnya adalah setiap anggota kelompok akan maju bergantian untuk mengerjakan soal di depan dengan kode bel mini yang dibunyikan guru. Misalnya, ketika bel dibunyikan,
orang pertama maju mengerjakannya. Ketika bel dibunyikan kembali, maka orang pertama tersebut harus kembali ke kelompoknya untuk membahasnya di kelompok. Jika bel kembali berbunyi, maka orang kedua lagi yang harus maju. Begitu seterusnya. Jadi, masing-masing anggota pasti mendapatkan bagian untuk maju. Tambah 1 sama dengan 0 kali 0, 0 tambah 1. Di akhir sesi, guru memberikan aturan baru. Satu orang maju untuk menulis, kemudian anggota yang lain mendiktekan dari belakang. Fungsinya adalah supaya bisa komunikasi dua arah dan pastinya akan menjadi lebih seru. Nama kelompok. Nama kelompok. Sekarang waktunya presentasi masing-masing kelompok. Tahap selanjutnya adalah presentasi kelompok. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang telah mereka diskusikan dan telah mereka kerjakan di kelompok tadi. Dia agak gini, membuka, buka ke atas. Pada akhir pelajaran, guru mendemonstrasikan cara menggunakan aplikasi GeoGebra berbasis Android untuk mempermudah menyelesaikan masalah yang berkaitan grafik fungsi kuadrat. Setelah siswa memahami konsep dasar fungsi kuadrat di kelas, kini saatnya mereka diajak menuju laboratorium komputer untuk melanjutkan pembelajaran melalui kegiatan praktik menggunakan lintasan Angry Bird. Menggunakan aplikasi GeoGebra. Di ruang laboratorium, suasana terlihat penuh semangat. Siswa duduk berdasarkan kelompok di kelas sebelumnya. Guru memberikan arahan tahap demi tahap, mulai dari memperkenalkan tools-tools GeoGebra sampai pada cara membuat parabola di GeoGebra. Setelah dirasa sudah cukup, selanjutnya guru mempersilahkan setiap kelompok membuka template Angry Bird yang sudah disiapkan oleh guru. Selanjutnya, para siswa mulai merancang grafik yang cocok dan pas. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat turut hadir di laboratorium komputer untuk menyaksikan langsung bagaimana siswa belajar secara aktif dan kolaboratif. Mereka memperhatikan bahwa siswa benar-benar terlibat dalam proses berpikir dan bereksperimen. Ya. Saya berpikir, apa sih sebenarnya fungsi dari belajar fungsi kuadrat? Namun, setelah guru menjelaskan, ternyata banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti pada saat kita menyiram tanaman, pada saat kita melempar bola basket, dan pintu gerbang yang melengkung. Dan setelah kami mempraktekkan dengan membuat lintasan Angry Birds, kami semakin memahami apa itu fungsi kuadrat. Pokoknya seru deh. Setelah dijelaskan dan saya praktekkan membuat lintasan Angry Birds, saya semakin paham apa manfaat dari belajar fungsi kuadrat. Ternyata banyak dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya seru deh dan asik. Saya sangat mengapresiasi inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Supriyadi sebagai guru matematika. Melalui kegiatan membuat lintasan Angry Birds ini, siswa terlihat aktif, antusias, dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Pembelajaran seperti ini benar-benar membuat matematika terasa hidup dan dekat dengan dunia nyata mereka. Menurut saya pembelajaran ini luar biasa, menggabungkan teknologi GeoGebra dengan permainan Angry Birds bisa membuat siswa tidak hanya memahami konsep fungsi kuadrat, tetapi siswa juga berpikir kreatif dan kolaboratif. Saya merasa metode ini bisa menjadi inspirasi bagi guru lain untuk menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan bermakna di kelas. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi di dunia pendidikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.